Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Miss yang soleh dan soleha. How are you today? I wish you will be fine. Before studying, let's pray together. Angkat tangannya, kita berdoa. Angkat tangannya, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Halo, bertemu lagi dengan Miss Tami. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik hidup rukun, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap belum belajarnya? Kalau sudah siap, dibuka bukunya ya. Semangat anak-anak Miss Tami yang soleh dan soleha. Nah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran 3 kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, seni budaya. Dan yang ketiga, matematika. Tujuannya adalah agar kalian dapat menemukan kalimat tanya. Lalu, kalian dapat melakukan gerak koordinasi. Dan yang terakhir, kalian dapat membandingkan nilai angka. Kalau sudah siap, sekarang kita buka bukunya halaman 83 ya. Pada halaman 83 ada cerita serunya berlatih menari. Di sini Miss Tami akan bacakan ceritanya. Kalian dengarkan, pahami, dan telaah. Siap? Miss bacakan ya. Serunya berlatih menari. Pada hari Ahad, Susan kedatangan teman-temannya. Salman, Tigor, Jono, dan Ika sengaja berkunjung ke rumah Susan. Mereka ingin melihat Susan latihan menari. Selama ini, Susan memang dikenal sebagai siswi yang pandai menari. Beberapa tarian daerah sudah dikuasai oleh Susan. Karena itu, Susan sering mengisi acara tarian pada setiap acara sekolah. Ika, Jono, Tigor, dan Salman, yuk ikut menari, ajak Susan sambil tersenyum. Malu Susan, ujar Ika setengah berteriak. Iya Susan, Ika pemalu, ledek Jono. Ika sih malu-maluin, bukan pemalu, goda Salman. Jadi siapa dong yang mau belajar menari bersamaku? Tanya Susan. Kalau bersama-sama kami tidak malu Susan, jawab Salman. Oh ya sudah, ayo kita semua ikut menari bersamaku, ajak Susan. Setelah Susan mengajak keempat temannya itu beberapa kali, akhirnya mereka mau ikut berlatih menari. Mereka melakukan gerak tari dasar. Mereka meniru gerak menari. Pada awalnya mereka menggerak-gerakkan tangan, kemudian mereka menggerak-gerakkan kaki. Setelah itu barulah mereka menggerak-gerakkan kepala. Kelima sahabat itu menari dengan senang hati. Suara canda dan tawa mereka sering terdengar. Apalagi ketika Tigor sering melakukan kesalahan. Mereka benar-benar gembira dalam menari. Coba, di sini siapa yang suka menari? Pasti anak-anak perempuan Miss nih yang suka menari. Ya kan, kalau yang laki-lakinya pasti malu-malu kalau menari. Nah, di halaman 84 ada gerakan-gerakan tari nih. Ada mereka menggerak-gerakkan kepala,
mereka menggerak-gerakkan kaki, dan mereka menggerak-gerakkan tangan. Coba dilihat bukunya halaman 84 ya. Contoh gerak-gerakan mereka. Oke. Selanjutnya, setelah Miss bacakan cerita serunya berlatih menari, coba nih, sekarang Miss mau tanya, masih ingat tidak dengan gerak-gerakan tersebut? Yang tadi mereka menggerak-gerakan tangan, mereka menggerak-gerakan kaki, dan mereka menggerak-gerakan kepala. Ada yang masih ingat? Nah, gerakan tersebut adalah gerakan koordinasi. Apa itu gerakan koordinasi? Pada pembelajaran sebelumnya, Miss sudah menjelaskan gerakan koordinasi itu apa. Ya, pengertian gerakan koordinasi itu apa sudah Miss jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Jika kalian lupa, kalian bisa menonton kembali video pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya. Oke, anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Nah, selanjutnya coba nih kalian rumuskan. Apa sih yang harus dirumuskan? Nah, coba kalian ceritakan kembali bacaan serunya berlatih menari dengan bahasa kalian sendiri. Lalu, tuliskan kesimpulan isi dari bacaan serunya berlatih menari. Ya, itu ada di halaman 87 ya. Nanti kalian buka bukunya di halaman 87. Oke. Setelah kita mengingat kembali gerak koordinasi, sekarang yang akan kita pelajari adalah membuat kalimat tanya. Sebelumnya Miss mau tanya nih, apa kalimat tanya itu? Coba ada yang tahu tidak? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Lalu kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawabannya. Misal nih, kalian ingin menanya sudah makan atau belum. Nah, itu pastikan kalian menanya kepada orang lain dan mengharapkan jawabannya sudah atau belum. Lalu misalnya, apa yang kamu bawa? Nah, kalian kan mengharapkan jawaban orang lain ya. Apa sih yang dibawa oleh orang tersebut? Nah, itu adalah kalimat tanya dan mengandung intonasi pertanyaan. Nih misalnya ya, Miss mengucapkan kalimat tanya. Dari mana kalian? Nah, itu ada intonasi kan di belakangnya. Nah, intonasi dari makna pertanyaan. Tuh, intonasi itu adalah nadanya dari pertanyaan itu, nadanya atau pengucapan dari kalimat tanya itu ya. Nah, lalu kalimat tanya itu ada kata tanya ya, mengandung kata tanya dan menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya. Ya, diingat lagi. Untuk menulis kalimat tanya itu terdapat kata tanya dan menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Ya, sampai sini paham? Nanti kalau belum paham bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, nanti Miss jelaskan tentang kata tanya sehabis ini. Pasti kalian masih bingung kata tanya itu apa sih, Miss? Ya, nanti Miss akan jelaskan. Oke. Setelah kalian mengetahui kalimat tanya yang mengandung kata tanya itu, sekarang Miss akan membahas kata tanya. Apa saja kata tanya? Ada yang tahu? Misalnya nih, kalian pernah kan menanyakan sesuatu kepada teman kalian? Apa saja sih kata-kata yang dipakai untuk menanyakan? Nah, di sini Miss akan menjelaskan ya. Yang pertama adalah siapa. Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nama.
Misalnya contoh, siapa namamu? Nah, itu kata tanyanya mendasar dari kata siapa, ya, dimana kegunaannya adalah untuk menanyakan nama. Misalkan, siapa namamu? Siapa nama ibumu? Siapa nama gurumu? Ya, itu untuk menanyakan nama atau untuk menanyakan seseorang. Yang kedua, kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Misal, kapan kamu berangkat ke sekolah? Lalu, kapan kamu pergi liburan? Lalu, kapan kamu bertemu dengan temanmu? Ya, jadi kalimat kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Yang ketiga, itu di mana, kemana, dari mana. Nah, kata tanya di mana, kemana, dari mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Kemana kamu akan pergi? Dari mana kamu baru sampai rumah sekarang? Nah, kata tersebut digunakan untuk menanyakan tempat. Selanjutnya adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak koleksi bukumu? Berapa banyak koleksi buku ceritamu? Lalu, berapa harga telur? Lalu, berapa jumlah siswa dan siswi kelas 2B? Ya, jadi kata tanya berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah, baik itu jumlah benda, jumlah orang, atau jumlah harga. Lalu, yang terakhir, kata apa. Kata apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Nah, contoh, apa yang kamu bawa? Lalu, apa warna yang kamu sukai? Yang ketiga, apa yang akan kamu tanyakan? Nah, itu dia mengandung menanyakan benda atau suatu hal. Jadi nih, apa yang kamu bawa? Itu pastikan nanti jawabannya benda kan. Misalnya kamu bawa, jawabannya itu kamu bawa buku. Nah, itu kan menanyakan benda. Misal, lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu menanyakan suatu hal. Misalnya kamu akan pergi, kamu akan berenang, itu kan menanyakan suatu hal, ya. Jadi kata tanya itu, Miss ulangi ya, kata tanya itu ada 5. Yang pertama, kata tanya siapa untuk menanyakan nama. Yang kedua, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Yang ketiga, kata tanya di mana, kemana, dari mana untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah. Dan yang terakhir, kata tanya apa untuk menanyakan benda atau suatu hal. Nanti contoh-contohnya bisa kalian lihat ya di sini ya. Oke, sampai sini masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada yang bingung, masih ada yang ingin ditanyakan, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, semangat anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Miss yakin kalian pasti bisa mengikuti pembelajaran ini walaupun hanya dari rumah ya. Nah, setelah Miss Tami menjelaskan tentang kalimat tanya dan apa saja kata tanya, sekarang kalian buka bukunya halaman 85 dan 86. Di halaman 85 itu terdapat kutipan bacaan serunya berlatih menari. Dan di halaman 86 nanti kalian
Gunakan kata siapa, kapan, di mana, berapa, atau apa untuk membuat kalimat tanya yang berdasarkan kutipan bacaan serunya berlatih menari. Ya, Miss yakin kalian pasti bisa. Kalian anak yang soleh, soleha, pintar, rajin ya. Nanti kalian tulis ya di halaman 86 untuk belajar kalian selama di rumah ya. Semangat anak-anak Miss Tami yang soleh dan soleha. Sekarang setelah kita mengingat kembali gerakan koordinasi, mengetahui kalimat tanya, dan mengetahui apa saja kata tanya, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah membandingkan nilai angka. Nah, di sini ada bacaan ya di halaman 86. Coba kalian buka bukunya halaman 86. Nanti Miss akan bacakan ceritanya dan kalian dengarkan, simak, lalu pahami. Oke, dibuka dulu ya bukunya. Salman dan teman-temannya membuat sebuah karya seni lipat. Mereka membutuhkan banyak hasil lipatan kecil yang harus digabungkan. Salman berhasil membuat 123 lipatan kecil. Susan berhasil membuat 234 lipatan kecil. Manakah yang lebih banyak? Nah, coba kira-kira mana sih yang lebih banyak? Sudah dipahami ya bacaannya ya yang Miss bacakan tadi? Nanti kita next selanjutnya untuk membandingkan nilai angka. Oke? Nah, karena yang akan kita pelajari sekarang adalah membandingkan nilai angka, sebelumnya Miss mau tanya nih sama kalian. Bagaimana cara membandingkan nilai angka? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih dari atau kurang dari atau sama dengan, yaitu dengan cara membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi yang kita bandingkan itu sesuai dengan nilai tempatnya. Misalnya ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Dan harus kalian ingat ya, yang kita bandingkan pertama kali adalah nilai tempat ratusan. Lalu selanjutnya baru ke puluhan. Dan yang terakhir adalah ke satuan. Jadi yang kita lihat pertama kali adalah nilai ratusan atau nilai yang paling depan. Oke? Nah, coba kalian perhatikan bilangan 123 dan 234. Ya, tadi kan lipatan Salman itu 123 lipatan. Kalau Susan itu 234 lipatan. Coba kalian perhatikan bilangan 123 dan 234. Nah, untuk yang 123 kita pecah bilangannya menjadi rincian nilai-nilai tempat. Kalau 123 berarti kita rincikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 3. Nah, kalau untuk yang lupa merincikan bilangan, nanti kalian bisa lihat video Miss yang sebelumnya. Oke. Nah, sedangkan untuk bilangan 234 kita rincikan menjadi 200 ditambah 30 ditambah 4. Coba di sini Miss mau tanya, kalau nilai tempat ratusan yang mana? Yang warnanya kuning, Miss. Pintar. Kalau nilai tempat puluhan yang mana? Yang warnanya biru, Miss. Pintar. Kalau nilai tempat satuan yang mana? Yang warnanya hijau, Miss. Pintar. Sekarang sudah kita rincikan dan sudah kita lihat sesuai dengan nilai-nilai tempatnya. Lalu selanjutnya nih. Nah, yang 100 dan 200 itu adalah nilai tempat ratusan. Ingat, yang pertama kita lihat adalah nilai tempat
ratusan, yaitu 100 dan 200. Nah, nilai angka pada ratusan adalah tidak sama ya. 100 dan 200 sama atau tidak? Tidak. Jadi nilai angka pada tempat ratusan itu tidak sama. Nah, selanjutnya yang kita lihat adalah nilai tempat puluhan atau yang bagian tengah ya. 20 dan 30. Coba di sini nilai angka pada tempat puluhan tidak sama karena yang pertama 20, yang kedua 30. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, nilai angka pada tempat ratusan itu tidak sama. Yang tadi ya, nilai angka yang tadi ya. Yang pertama itu ada 100 dan 200, itu jadi tidak sama. Lalu nilai angka pada tempat puluhan tidak sama juga karena yang satu 20, yang satu 30. Jadi tidak ada yang sama antara ratusan dan puluhan. Lalu kita lihat nih, kita perhatikan. Karena 100 kurang dari 200 dan 20 kurang dari 30, maka 123 kurang dari 234. Ingat, yang kita lihat pertama itu ratusan. Ratusannya itu kan 100 dan 200. 100 itu kurang dari 200. Nah, kurang dari 200 ya. Lalu yang kedua kita lihat adalah nilai tempat puluhan. Nah, nilai tempat puluhannya itu 20 dan 30. Dan 20 itu kurang dari 30, sehingga 123 kurang dari 234. Yang 100-nya kurang dari 200, yang 20-nya kurang dari 30. Lalu bagaimana sih simbol perbandingan angka? Ada yang tahu simbol perbandingan angka? Nah, simbol yang seperti ini, yang seperti runcing ke dalam ini, itu adalah simbol kurang dari ya, simbol kurang dari. Nah, sedangkan kalau simbol yang runcingnya ke depan ya, runcingnya ke depan itu adalah simbol lebih dari. Dan yang ini pasti kalian tahu simbol apa? Simbol sama dengan. Nah, Miss ulangi ya. Kalau simbol yang runcingnya itu ke dalam atau ke belakang, kita sebutnya kurang dari. Kalau simbol yang runcingnya ke depan ya, itu kita sebut lebih dari. Dan yang garis 2 ini kita sebut sama dengan. Dari membandingkan nilai angka 123 itu kurang dari 234. Nah, simbolnya yang mana kira-kira yang dipakai? Yang pertama, Miss. Iya, betul. 123 kurang dari 234. Ingat ya, simbol kurang dari itu yang runcingnya ke dalam. Oke, atau runcingnya ke belakang. Sampai sini semoga kalian paham apa yang Miss jelaskan ya. Kalau belum paham bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran 3 ini, coba nih Miss mau mengingatkan. Tahu nggak sih kalian, Islam itu mengajarkan agar kita dapat hidup rukun bersama teman-teman. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap diri kita lebih dari teman yang lain. Kita harus menghindari sikap merendahkan teman kita. Seperti firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qawmum min qawmin asya'ayyakunu khairam minhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Jadi kalian nih, kalau punya teman, kalau punya saudara, tidak boleh merendahkan teman kita, dan tidak boleh kita itu menganggap diri kita lebih dari teman yang lain. Karena apa? Karena yang lebih segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran hari ini di pembelajaran 3 subtema 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.